sore, sore ibu semuanya. Ya, makasih telah datang di pelatihan apa Apex gitu. Nah di sini pelatihannya ya 2 sesi kan, sisanya latihan. Sisanya udah itu. Jadi di sini saya Pak Sadi akan bertindak sebagai instrukturnya, kemudian akan dibantu oleh rekan saya Mas Owen. Nanti Mas Owen dari IE 21. Makasih Mas Owen sudah mendampingi saya ini. Nanti bisa muter-muter gitu. Mas Owen biasanya moving gitu kalau Bapak Ibu ada masalah bisa ke Mas Owen, bisa juga ke saya. Tapi saya akan lebih fokus ke jelasin kode-kode. Oke, di sini untuk pertemuan pertama ini kita mulai dari yang basic-basic dulu, mulai dari pengenalan sama dasar-dasar lateksnya. Kemudian sebelum mulai nulis rumusnya kita lihat dulu bagaimana cara setting awalnya, terus tata sederhana sama bagaimana kita menulis rumus yang sederhana. Nah, rumusnya itu mungkin diawali dulu dengan yang basic-basic, kemudian nanti lanjut ke yang agak kompleks itu di besok. Nah itu sesi besok. Kalau hari ini kita tuh yang penting bisa jadi dulu filenya. Mungkin tingkat kerapiannya ya asal cukup rapi aja. Nah besok akan kita lihat bagaimana kalau kita pakai template. Template itu maksudnya nanti kalau mau misalkan mau publish di suatu jurnal, ya. Nah misalkan jurnal itu menyediakan 2 opsi buat data teks, terus kita merasa oh matematika notasinya banyak nih, kita pilih yang teks yang atau dot text itu ya. Kalau ada dot text itu dia sudah melakukan setting tata letaknya itu dari setting sama dia. Nanti walaupun settingan kita sama punya jurnalnya beda, nanti yang kita pindahkan konten kita gitu. Sebenarnya kalau latex itu sudah semacam kalau boleh dibilang di split gitu. Nah, antara konten sama tata letaknya. Di tata letak mau kayak apapun, mau dari misalkan dari jurnal A, jurnal B, atau nanti dari tesis skripsinya, asal kita udah jalan, kan kita tinggal pindahin konten ini. Enaknya kita tinggal transfer, terus nanti misalkan judulnya itu harus font sekian, di tengah, di mana itu udah urusan si template. Kontennya tinggal kita pindah aja gitu. Jadi kalau nanti publish di jurnal apa masalah, mau publish jurnal B ya, walaupun beda ya, kontennya dipindah. Nah itu keunggulannya latex. Jadi nggak perlu nyeting rata kiri kanannya udah manut template yang akan juga. Nah, dia itu sebenarnya aktif speaking latex itu adalah sistem penataan huruf ya. Jadi di sini dia menggunakan bahasa markup untuk mendefinisikan struktur-struktur yang kompleks. Gitu. Misalnya yang kompleks itu utamanya adalah di notasi matematika dan juga nanti pengaturannya. Nah, di sini latex ini biasanya uh, akan menampilkan tampilan yang profesional sehingga mudah dibaca, enak dibaca dan kelihatan ya bagus gitu. Nah, mungkin kalau beberapa ada yang pernah lihat PPT saya itu buat pakai latex, ya walaupun PPT-nya kaku sih, tapi secara notasi matematika kan rapi. Dan di sini ya beberapa keunggulan latex untuk kualitas tipografinya sudah menjadi keunggulannya dia, yaitu membantu di teks tentu saja teks biasa dia mampu, kemudian persamaan matematika, simbol-simbol yang rumit itu bisa diakomodir oleh teks, kemudian tabel, gambar akan terformat dengan konsisten sehingga kesannya itu profesional gitu. Nah, ini kan apalagi kalau juga skripsi tesis itu juga notasinya jadi rapi. Terus notasi matematikanya juga mudah dibuat, mudah di sini dalam artian kalau yang ada di keyboard yang Bapak Ibu ada ini itu biasa jadi tinggal diklik aja. Nah, simbol-simbol yang nggak ada itu baru di kode sama latex. Misalkan alpha, beta, integral itu kan nggak ada di situ. Nah, itu nanti ada kode khusus. Banyak simbol yang tersedia juga banyak, kemudian style hurufnya juga banyak, sehingga tinggal disesuaikan aja. Kemudian nah ini salah satu keunggulannya adalah penomoran itu otomatis. Jadi kita tidak akan menulis lagi bab 1, bab 2, bab 3, tapi nanti ada kodenya sendiri pakai chapter itu nanti dia yang penting urutannya 1, 2, 3. Nah nanti kalau itu penomoran sudah latex yang ngeluarin bab 1, 2, 3. Nah nanti kalau seandainya ada kebalikannya tinggal diubah posisinya aja dia udah ke switch gitu. Termasuk kalau kayak
nanti ada definisi satu, teorema satu, tabel satu gitu, nanti misalkan kita masuk tabel apa definisi satu dua kembali nih suatu ketika. Jadi suatu ketika tinggal ditulis aja ulang, nanti ke switch gitu. Terus nanti bisa juga di refer kembali atau dalam tanda kutip dipanggil gitu di halaman atau baris berikutnya. Misalkan definisi satu itu juga di halaman satu. Terus oh, mau kita recall kan dia waktu di halaman dua mau definisi satu, tinggal kita nanti ada backslash apa kepanggil gitu. Seandainya pun nanti definisi satu berubah jadi definisi dua, waktu dia udah urusannya matrix berubah satu jadi dua gitu. Jadi ngikut terus berubah nih, nggak perlu di refer ke belakang. Definisi teorema tabel gambar bisa. Kemudian keunggulan berikutnya juga free sama open source. Kalau yang apa namanya isola latex itu mohon maaf tidak sempurna ya sepertinya. Nggak semua upload jadi ada fail ya. Dan kalau yang versi offline itu sudah beneran free gitu. Jadi bisa melakukan apapun. Cuman memang dia sorry yang kalau latex itu kan seperti bahasanya ya. Jadi bahasanya itu di edit di namanya editor latex gitu. Sorry. Yang kemarin di install itu adalah latexnya plus editornya gitu. Nah ini edit-edit yang masih file tadi itu adalah editornya. Nah editornya ini yang tipe offline itu keunggulannya adalah ada tombol untuk pilihan simbol gitu. Maksudnya adalah ini di sebelah kiri yang ini plus yang ini itu ada opsinya kayak dibuat gitu. Jadi kalau kita nggak tahu, misalkan ini subset ini kita nggak tahu kodenya, ini kita tinggal dekatkan cursor ke sini terus diklik, nah ini keluar kodenya. Jadi kita tahu oh kode subset itu. Itu keunggulannya kalau versi offline-nya di sini muncul. Ya. Di sini juga ada muncul alat-alat bantu kayak di Word. Nah, kalau versi offline miss-nya tuh kekurangannya adalah kalau mau kerja bareng kayak apa presentasi bareng dibuat bareng-bareng itu nggak bisa versi offline. Kalau mau yang versi online ada bisa pakai overlay, bisa mengunjungi overlay.com atau sign up gitu dan nanti di sini fungsinya sama, plusnya di sini bisa kerja kolaboratif. Nah, tapi yang versi free-nya, jadi kalau overlay itu kayak naik tingkat gitu. Kalau kita free itu cuma bisa narik satu orang untuk kolaboratif. Hmm. Ya, saya sama, misalkan saya mengerjakan bab satu, Mas Awan mengerjakan bab dua, itu kita bisa kerja bareng-bareng kayak di Word gitu. Tapi kalau mau narik satu lagi, itu mesti yang upgrade itu. Orang berikutnya harus upgrade gitu. Narik itu nggak mungkin juga orang berikutnya dia jadi editor, bisa juga dia cuma kayak follower, cuma viewer gitu, bisa kita sebut viewer aja. Jadi saya baca apa nanti yang saya tarik ini Mas Awan bisa tahu oh, perkembangan kerja saya bagaimana. Tapi dia nggak kayak gitu. Nah, cuman kalau versi yang free itu harus upgrade dulu untuk keluar yang ininya. Paletnya ini mesti ditambah dulu, update baru keluar. Jadi kalau pakai overlay itu mesti kalau yang free ya mesti apa kodenya. Ya kalau kode integral itu backslash INT kodenya apalagi. Iya, nggak usah apa. Tapi kalau versi offline, lupa nih alpha ya udah kita cari aja di ini kan klik startnya terus alpha kita alpha itu yang ini kan tinggal kita klik. Kelebihannya itu ya karena saya belajarnya kalau saya karena zaman saya dulu Opelec itu belum umum, jadi saya tes studio terus. Tapi ya pelan-pelan saya karena suka menghafal, ya, jadi lama-lama apa modelnya. Makanya waktu pakai running pakai Opelec itu saya udah lebih aman karena saya udah hafal dulu kode. Hmm, semangat hafal. Jadi saya mohon maaf, apa installer latex itu saya juga sebetulnya dapat dari himpunan mahasiswa gitu tuh. Jadi dia tuh tinggal ngani-ngani aja. Tapi pada bisa minta nggak ya kok? Oh, soal itu juga masih ada yang kurang ya. Jadi pakai overlay dulu ya. Hmm. Hmm.
Nah, ini mungkin kita lihat dulu sebelum tampilannya itu kalau masih kosongan itu seperti ini. Ini masih oh ya, untuk editor latex sendiri itu yang versi offline sebetulnya tidak ada Text Studio, masih ada itu. Saya tahu tuh dulu dosen saya pakai WinEdit untuk editornya, tapi sebenarnya fungsinya sama. Cuman kelemahannya itu adalah kayaknya WinEdit itu nggak, seingat saya ya, nggak semua kode itu sama persis waktu dipindah itu. Settingannya nggak 100% sama, walaupun kode-kode kayak alpha, beta, integral itu sama. Cuman ada sesuatu yang beda gitu. Sehingga kalau bisa itu disesuaikan sama lingkungan kita. Kalau di sini kebanyakan sih udah pakai Text Studio, jadi koordinasi antar kodenya gampang. Nah, di sini kalau tampilan awalnya itu bisa baik di mana? Ini pakai offline, jadi tampilan awalnya seperti ini. Nanti kalau yang si otomotif juga sama, cuman nggak ada paletnya aja. Misalkan project baru gitu ya, dibuatkan aja new project gitu. Misalkan mau pakai blank, ini coba. Jadi bisa dibuatkan new project, terus di create sendiri. Nah, sama penggunaan mobile ini karena berbasis online ya, jadi mesti ada akses internet untuk bisa menggunakan. Nah, di sini Mir ya, di sini ada tempat kita menuliskan kodenya. Nah, cuman kalau di sini karena saya versi yang free, di sini nggak ada palet ininya ya, simbolnya. Di sini enaknya Text Studio itu adalah bisa melihat hasilnya di sebelah kanan. Jadi setelah di running, oh hasilnya udah seperti yang sesuai yang saya ingin nih. Judulnya coba ini, terus ada apa email saya dan tanggal gitu. Oke, udah bagus. Jadi kalau misalkan ditambahin, nah ini file-nya kan tadi kita buat nama project coba ya, kita edit bisa nanti training lah guys. So, ini berubah. Nah, kalau kode sudah diubah, nah ini tangannya kan belum berubah. Dari sini mesti di running dulu, compile, dijalankan. Di sini ada compile, nah, kita tinggal klik, tunggu sebentar, karena dia online. Nanti yang tadi title yang masih coba itu berubah menjadi training latex. Nah, nanti untuk kita lihat dulu, sebelum memulai kodenya itu, kita dari awal itu adalah melakukan setting awal dokumen. Nah, untuk setting awal dokumen itu yang kita gunakan adalah, jadi ini dibuat dulu dokumennya mau tipe apa gitu. Nah, di sini untuk mengawali ada perintah backslash dokumen kelas, ini tinggal diketik aja. Nah, dokumen kelas ini mesti terdiri dari 3 bagian. Yang dalam kurung siku ini diawali dengan paper size, ukuran kertasnya. Gitu. Di sini misalkan contohnya kertas A4, kita tulis A4 paper, berarti menggunakan kertas A4 ukurannya sekian. Dia untuk standar A4. Kemudian font size, ukuran fontnya misalkan 12 poin, kita tulisin 12 pt. Jadi nanti dia pakai 12 pt. Gitu. Dan nanti kalau ini kan hari ini kita kan belum ada template-nya tuh. Template kita semua 12 pt. Tapi nanti kalau besok kita lihat ada template-nya, itu nanti tergantung si pembuat template. Misalkan judul akan diberi lebih besar, dia mungkin akan mendefinisikan judul itu 14 pt. Nah, ini kita 12 pt semua. Kemudian yang belakang ini adalah tipe dokumennya, dokumen type-nya. Dan di sini salah satu contoh dokumen type adalah namanya report untuk dokumen yang panjang dan terstruktur. Dan contohnya adalah laporan disertasi atau buku yang kecil. Nah, di sini kita hari ini pakai dulu report karena kita mau uh, dokumen agak panjang itu. Terus kelebihannya report adalah bisa mendukung pembagian dokumen ke dalam beberapa bab. Jadi bukunya bab 1, bab 2 itu bisa diakomodir oleh report. Nah, contoh lain untuk dokumen kelas, tadi report, terus berikutnya artikel itu biasanya untuk tulisan-tulisan pendek atau laporan singkat dan tidak ada pembagian bab. Kemudian kalau mau bikin buku, orang kadang pakai kelas buku ya, karena untuk menunjang buku. Kemudian untuk yang Beamer, ini untuk yang PPT gitu.
Jadi dia ada slide-slide, dia seperti PowerPoint, ada slide-slide. Kalau yang atas tiga ini seperti Word, kalau ini seperti Microsoft PowerPoint. Kalau yang lihat PPT saya untuk kuliah, dia pakai Classroom gitu, supaya bisa ada blok-bloknya gitu. Tapi kalau saya waktu bikin, mungkin pernah tahu worksheet ke tempat kerja saya, itu cukup pakai, saya biasanya report. Pakai report itu untuk seperti di Word gitu. Nah, kalau yang ini besok kita lihat di mana. Ya. Oke, kita coba dulu. Jadi kalau yang saya tahu di mana, di ini kodenya yang judulnya kode latex itu tuh dia udah jadi gitu, padahal udah jadi. Jadi kalau ini mau di apa di copy paste ke Overleaf pasti jalan ya, karena udah saya cek jalan. Nah, jadi kita uh, Bapak Ibu teman-teman sudah megang kode jadinya. Ya alasannya kenapa kode jadinya di share adalah tadi ceritanya dulu saya waktu masih semester tahun pertama itu saya ikut pelatihan latex. Saya juga di posisi Bapak Ibu duduk begini. Nah, uh, si instrukturnya itu nggak nge-share kode jadi ya, habis jelasin terus ya mari kita ketik gitu bareng-bareng gitu dari dia buat dokumen kelas terus PKS terus nanti di belakang. Nah itu karena saya mungkin duduknya agak belakang itu nggak lihat kan kecil gitu, saya sering ketinggalan. Ketinggalan hasilnya adalah ya saya dari belakang tidak dapat apa-apa gitu. Kayak tahun pertama, tahun kedua ikut lagi ya dengan semangat baru kan. Terjadi lagi pola pengajaran yang sama, saya fail lagi. Tahun ketiga juga sama kan. Ya tahun keempat kan udah mau skripsi kan. Nah akhirnya terpaksa belajar. Nah terpaksa belajar kali ya kali fail nih. Gimana salahnya? Untung saya waktu itu selain untuk skripsi saya jadi koordinator lomba gitu. Jadi untuk harus buat soal gitu. Nah saya gimana nih? Trainingnya udah nggak ada lagi gitu, belum ada gitu. Terus ya biar cepet saya minta ke cutting kode latex yang udah jadi. Saya dikasih kode yang ini. Udah pakai ini aja kan udah pasti jadi gitu. Terus saya baru breakdown pelan-pelan pokoknya nanti yang simbol ini integral itu beda si int loh. Nanti kalau mau buat ya saya nanti mereka ulang. Jadi yang atas ini uses package dan bla 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 itu saya nggak pedulikan dulu. Karena itu toh juga semua pasti pakai itu. Saya fokus di misalkan mana ini mau buat persamaan kayak yang ini ya, LTI. Atau mungkin agak maju sedikit, ini yang memang kecil. Oh iya, oh nanti pas di kode ini bisa kok. Jadi backslash LEQ, oh sampai terus. Backslash LEQ itu buat kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan itu di dalam latex itu adalah backslash LEQ less than or equal. Q less than or equal. Dalam latex itu pakai LEQ. Nah, saya belajar gitu pelan-pelan. Oh, kalau LEG saya tes nanti keluarnya kan ini. Dan saya tahu nanti LEG ini keluarnya ini. Nanti kalau kayak gini bersama sama dengan itu nanti backslash GEQ kan. Nah, saya tarik lagi kan. Terus, oh, GEQ ini backslash GEQ itu tapi bersama sama dengan ya. Berarti kalau di Linux ini nggak ada number kayak apa kan ada number pemrogramannya ya. Kan kayak misalnya kalau Raspberry apa menulisnya apa kalau LaTeX tuh nggak ada kayak guideline-nya gitu. Ini dia disediain nggak? Yang file yang bisa diunduh untuk kan buku panduan nah, kayak itu. Oh kayak ini dia lagi. Ada nggak dia? Oh daftar buku besarnya. Daftar buku besarnya ada. Cuman kadang tinggal nyanyi aja. Nah, kalau si yang versi offline itu kemudahannya adalah misalkan LEG tadi di ini kan LEG. Oh, kalau kita pakai text studio, tinggal nyari yang gambarnya besar sama dengan aja. Kursor di ini dideketin, terus diklik. Ini kan keluar kiri kiri. Jadi nggak perlu punya kamus besarnya. Nggak perlu kan. Ini udah tahu untuk urusan simbol ya. Besar sama dengan nggak tahu ya udah ini aja. Ya saya juga sambil mengamati di sini belum pertama kali belajar. Di samping juga lihat hasil jadinya. Terus ya kayak gini.
karena tinggal diklik aja kayak dibuat. Kalau mungkin yang kita perlu hukuman itu adalah untuk nyeting ininya, formattingnya itu ada sih, cuman lu tinggal nyarinya aja. Cuman karena kalau kita itu, oh gini, kalau yang import itu sudah kayaknya cukup. Kalau ini kan import ya, ini nggak harus dikumpul ke, ini paling mentok ya untuk tugas ya. Itu ikut yang kita pelajari hari ini udah cukup banget. Nah nanti kalau urusan publikasi itu ke ininya, ke jurnalnya, terus kalau dia nyediakan yang hasil lapexnya, template hasil lapexnya, tinggal kita download aja. Kalau misalkan dia nggak menyediakan, kita cari di jurnal matematika mana yang kira-kira mirip sama punya dia. Template. Kalau skripsi tesis itu, saya juga ada skripsi tesis karena dulu di Bodi menyediakan itu nanti sudah ya pakemnya itu aja tinggal diganti. Terus sekarang juga dengan adanya ChatGPT juga sangat membantu ya, membantu kita nah ini model gitu. ChatGPT kita banget sih. Jadi selain dia bisa mengeluarkan jawabannya, mengeluarkan kode latexnya bisa lagi. Nah, ada sanksinya ya, saya dulu. Nah, kalau nanti kita coba dulu, ya, saya sambil jelasin, walaupun sudah ragu gitu. Pertama kali kan dokumen kelasnya didefinisikan dulu. Nah, di sini uh, dokumen kelas ini gunanya untuk apa namanya, menyiapin awal. Ini tipe dokumennya kayak apa? Dokumen kelas A4 paper 12 pp, tipenya report. Siapin awal. Terus setelah itu sudah, nah untuk memulai itu sebetulnya di sini untuk perintah memulai membuat file itu bisa dengan, ini sudah pakem ya, pasti bikin dokumen. Bikin dokumen ini istilahnya perintah untuk memulai dokumennya dibuat. Nah nanti kalau ada bikin dokumen harus dipasangkan dengan end dokumen, awal akhir. Jadi ada pasangan. Kalau sudah dimulai dengan bikin sesuatu, mesti ending sesuatu. Tidak pakemnya untuk memulai. Ini kita coba misalkan ketik. Nah, kalau teks tulisan biasa itu dikonvert latex seperti tulis biasa aja. Dan nulis training latex itu nulis seperti biasa. Nah, di sini kalau sudah training latex ini, di sini ada file itu prinsipnya sama kayak Word, menyimpan. Di sini kita save as. Ini istilah di Arab yang latex kelas itu. Nah, di sini di save dulu, terus baru kita coba running. Nah, di sini untuk versi offline atau compile yang di overlay itu yang ini build and new, build and view ya. Di sini keluar training latex. Mungkin coba dulu di overlay-nya dengan kode seperti ini. Nah itu monggo sih, mau dikopas dari yang ini, mau ditulis manual boleh, mau dikopas dari yang di siapa, uh, notepad-nya boleh. Nah ini kelompok dari Marques. Kalau untuk buat yang di overleaf itu udah langsung ke save di database-nya ya, jadi nggak perlu di save lagi, dia udah upload. Mirip-mirip kayak Google Docs gitu lah. Oh, udah otomatis. Iya, otomatis ya kayak Google Docs gitu, kita nggak perlu save dan save di database-nya. Atau kan juga, iya, real time kan. Itu buka kolom-kolom itu ya, bedanya Kural sama yang Vivo itu apa ya?
Kan yang pertama kita bisa komentar kan partai Pertama jadi kan kurang itu importnya kan berawal. Iya. Nah, itu ada bidang khusus nggak atau memang cuma sekedar bidang pemilihan? Oh, ini kayaknya sepengalaman saya manut ini ya, settingan apa. Jadi harus pakem tipu ini ya. Oh, Atau ada yang khusus ya? kalau misalnya import itu kan itu macam jenisnya itu. Kalau saya apa paper itu kita sih spesifikasinya. Iya. Jadi spesifikasinya itu tutupnya pakai kotaknya itu. Tapi kalau saya yang import itu kan jadi saya pakai tutup Oh, gitu. enggak, bukan karena pakem banget. Jadi import ini bisa kita jadi visual gitu ya. Iya, terganti. Website report dari artikel gitu. Oh iya, iya betul. Ada tiga. Iya. Antara penelitian itu harus ada pasti. Kan tadi itu juga pemahaman antara dokumen pas dengan pengawalnya sama yang lain sama itu yang kayak gitu. Tadi kita udah coba itu kita yang lain. Itu kalau teks biasa setelah bikin dokumen jalan ada langsung saja. Belum diberi tambahan paket dia berjalan. Nah, terus ini kan kalau training latex tulisan biasa gini aja dia di sebelah kiri gitu ya. Nah, di sini kalau mau dibuat di tengah judul itu bisa pakai begin center itu. Backslash begin center, terus tutup dengan end center. Nah, nanti training latexnya kita pindah di antara begin ini, fokus, dia di tengah, dia di tengah gitu. Kalau menambahin kata-katanya berarti di enter setelah training latex atau langsung aja? Kata-kata berikutnya selanjutnya. Oh, kan dia misalkan kata-kata. Nah, ya kan untuk memulai kalau misalkan memulai paragraf pertama itu keluar ada di bawahnya end center ini boleh menulis misalkan menyatakan ini berarti sudah masuk ke apa sudah masuk ke ini sudah masuk ke ini ya sudah masuk ke paragraf pertamanya ditulis. Jadi masih ini belum belum ada settingannya ya, jadi mungkin belum teratur di kiri kanannya, cuma manut biasa aja. Kalau teks biasa itu ketik biasa aja. Dan kalau yang ada di keyboard itu nggak ada kodenya, kodenya yang dari keyboard itu. Nah, kalau misalkan membuat persamaan uh, x sama dengan satu, gitu. Nah, untuk di latex itu persamaan atau notasi-notasi yang ada di sini itu mesti salah satu cara menuliskannya adalah diapit dengan dolar. Nah, dolar di sebelum mulai dolar teks apa equationnya baru tutup lagi dengan dolar. Ini baru salah satu cara ya. Jadi untuk menuliskan equation itu ada beberapa cara selain dolar. Nanti kita akan nanti kali ini basic banget x sama dengan satu semua yang dibuat kan. Kalau yang x sama dengan satu ini pasti running ya. Semua yang keyboard asal dikasih dolar dia running. So, x jangan tambah dua terus jangan mau di x plus dua ini mau dikurung pangkat dua gitu. Nah di sini untuk pangkat dia kodenya yang ini ya, yang kayak segitiga ini shift 6 ya, keyboard. Ini baru untuk pangkatnya. Jadi kalau mau, nah di sini draft itu juga bisa dikasih komentar gitu. Misalkan ini judul gitu. Nah untuk memberi komentar diberi tanda persen. Nah kalau dia pakai persen dia nggak akan keluar di sini, tapi keluar di editor. Karena dia tulis judul.
Jadi judulnya kita lagi. Terus kalau ini kan tadi masih di sebelahnya persis kan. X sama dengan satu, terus X per 2 kuadrat. Nah, di sini untuk memindah ke baris berikutnya itu pakai sintaks new line. Jadi setelah ada new line berarti yang berikutnya kode berikutnya dia harus turun enter gitu. Dari awal sampai end. Jadi walaupun di sini masih new line, tapi kalau nanti yang X plus satu kuadrat bisa memiliki. Nah, untuk tahu apa namanya yang mana yang jadi gini, uh, kalau misalnya kita lihat yang ini tanda kurang lebih sama dengan ini. Itu kenapa alignment ini jadi berbeda ya? Persis di bawah itu ya. Kalau di paling bawah, Gimana Pak? terus paling bawah. Alignment ini jadi berbeda dari bawah di sebelah itu. Oh iya. Oh ini. Iya. Dia nggak seberapa. Oh. Oh karena ini dimulai dari ini. Oh ini. Bentar, bentar. Biasanya kalau karena ini masih awal gitu Pak. Jadi belum ada kayak package-nya itu masih agak susah atau jadi kalau package-nya masuk kawan. Bukan tadi aku mikirnya kan yang bedakan kami sama kalau satu ini kan sudah beda tuh. Tapi begitu dikasih perintah kayak gitu ke yang lain, ekspor dua kuadratnya di bawah tapi tidak saja. Jadinya. Itu tuh berarti ya biasanya pakai package yang kami kan gitu. Oh. Itu pakai package-nya gitu kan. Itu kayak pasar kita dulu package gitu. Nah, package juga mirip, kita itu dulu package gitu. Jadi begini, kenapa enggak itu? Karena kita belum download package-nya nih. Kemarin kita bisa mau Ya, gitu. Jadi ini kan kalau package. Nanti pelan-pelan diberi package. Nah, tahunya simbol itu perlu package atau enggak itu kentara dari sini. Misalkan tanda plus minus ini, kalau kursor dideketin, di sini kan ada tulisan komen. Komen itu berarti kodenya apa? Backslash PM. Terus di bawah langsung ada Unicode kan. Nah, itu kan nggak ada package, nggak ada tulisan package ya. Berarti kalau nggak ada tulisan package itu nggak perlu package, nggak perlu paket untuk menuliskan PM. Di PM ini plus minus itu bisa keluar tanpa punya package. Jadi, nah kalau PM ini mesti dipasih dulu. Plus minus 2 mesti ada misalkan spasi dulu. Supaya senang. Nah, minus 2. Nah, ini bisa. Terus ini kode-kode itu misalkan siapa ya? Yang nah ini. Kalau yang integral ini nggak ada kata package-nya kan, cuma ada komen sama Unicode itu berarti bisa tanpa package. Tapi kalau kita bergeser sedikit ke yang double integral ini kan ada package. Ini mungkin nggak kelihatan tulisannya adalah EMS Map. Nah, di sini kalau tulisan package titik 2 AMS Map itu berarti nggak bisa running kalau package-nya belum ditulis. Ya, misalkan ini dicoba dipaksa gitu, double integral ini nggak bisa. Nah, dia error kan. Jadi package-nya itu belum kita definisikan, belum ada. Package itu kayak ada alat bantu tambahan supaya double integral itu muncul gitu. Nah, maka dari itu kita mesti gunakan package. Nah, untuk menggunakan package-nya itu kan RMS Map. Nah, di sini kalau di kode yang ada di Notepad itu kan ada use package ini. Nah, itu nanti menyesuaikan. Misalnya tadi si double integral perlu ini yang AMS Map ini kita
kita di mana di bawah dokumen kelas ini mengkopas use package EMS Math. Berarti nanti semua simbol yang perlu EMS Math bisa keluar. Jadi dirunning dulu. Nah, si double integer yang tadi nggak jalan sekarang keluar. IMS itu untuk simbol-simbol yang perlu package IMS. Nah, di situ kalau saya biasanya saya sih nggak ngapalin mana yang IMS mana yang bukan gitu. Ya, kita simpel aja, masukin aja semua package, kebanyakan ya nggak apa-apa gitu, walaupun gampang. Tadi kodenya integral ini Pak. Oh iya, karena semuanya pakai opol. Iya, ini NT. Oh, ini kan si double integral itu mesti pakai use package. Jadi itu nambahin variasi gitu. Kalau nggak ada si tadi di atasnya package EMS Math, Jadi pasti klik kode itu dia nggak membuat. gagal ya. Ya nggak gagal dan nggak keluar. Tapi ketika use package-nya ada EMS Math, double integral terakomodir gitu. Dan semua yang perlu EMS Math terakomodir. Cuma saya nggak apa-apa sih di mana saya EMS Math itu. Ah, itu kan yang plus dolar dua itu kan, yang plus dua itu kan sama integral beda garis ya. Itu mesti bikin new line lagi setelah tutup dolar yang plus dua ini beda garis. Oh, harus bikin new line lagi atau enggak, soalnya itu kan kalau sekarang udah yang ya kalau di jeda satu kayak gini jadi di bawah, kalau gini di new line. Oh, kalau jeda satu di bawah. Apa tadi? Kalau di autoclave mau dikasih seleksi baris juga nggak tahu. Kalau nggak ada video lain dia tetap gabung. Apa itu? Oh iya udah nggak ya? Dari dulu minta. Kalau belum keluar dari masih yang tadi kan. Oh, Ini dari baris bawah. nah, terus untuk simbol yang lain tuh ada yang cukup rumit. Dia pakai. Jadi ini nanti kan saya jelasin satu-satu ya. Tapi nanti Bapak Ibu, teman-teman nggak usah ingat-ingat kode ini pakai MSMath atau EMS SIM gitu. Jadi tinggal semua package-nya masukin aja gitu. Nanti biasanya kalau udah EMS Math, EMS SIM, dan di dua ini biasanya udah banyak yang bisa dikerjakan gitu. Misalnya tambahin EMS SIM di sini, nanti yang ini adalah EMS SIM ini contohnya yang ini. Lalu yang sulit kayak gini. Nah, yang kodenya M NSUDCEQ ini dia perlu eh, package EMS SIM. Jadi kalau EMS SIM sudah dibuatkan package, simbol ini muncul. Ini mungkin yang familiar dengan mikro, simbolnya preferensi. Gak tahu namanya, tapi biasanya digunakan untuk preferensi. Nah, di sini kalau misalkan tadi lupa EMS SIM-nya itu belum masuk, misalkan ini nggak perlu saya hapus ya, EMS SIM-nya nggak perlu saya hapus, tinggal saya beri apa persen itu berarti semacam dinonaktifkan. Nah ini kan semacam kalau belum dinonaktifkan gagal ya.
Tadi kan Gimana konsisten MSC ini kan tadi nyala kan. Sekarang tak open dulu dengan nasi persen. Jadi ini kan jadi komen ya, tidak terikot di lateksnya kan. Nah, karena tadi yang simbol tadi itu butuh ini, nggak jalan kan waktu mesinnya nggak diaktifkan nggak jalan. Oh, jadi dia nggak bisa berkiriman ya, misalnya M-nya sama Beriringan M-nya, nanti dibiarin nyala dua-duanya itu pas gitu dia bisa kan? bisa jalan. Nah, ini kasus kalau lupa mesinnya belum ada, yang tadi sukses itu nggak bisa. Gitu, maksudnya. Nah, ketika ini persennya dihapus, yang backslash sukses itu keluar lagi. Ya, apa yang namanya? Kayak lebih besar, cuman kok misalnya ada di video. Dia lebih pas lagi kayak Eh, gitu, kalau lain gitu ya. Jadi kenapa? kayak lebih pas sama dia. Oh, dia belum pegang Nah, ini dia tuh. harus Tapi jangan dinonaktifkan. enggak. Nah, tapi diaktifkan supaya si bowling dua. Oh, Tadi saya cuma memberi contoh aja bowling aja. Kalau asin itu dibutuhkan tapi enggak tulis ya. saya masih Jadi nggak tahu benarnya gimana, tapi sering muncul di mikro, ya mikro juga. Jadi semua yang perlu EMS-SIM masuk semua dalam terakomodir semua. Kayak mana gitu. Nah, kalau yang simbol belum dicoretnya, ini kan sebenarnya simbol si subjek ini kan dia yang juga coret. Jadi itu ada ini yang ada. Nah, yang subjek ini kan yang tes juga dicoretnya. Nah, dagger yang subjek itu dia nggak perlu apa-apa. Nah, si subjek itu ini toh, dia tanpa package dia bisa. Gitu. Kalau ada package ya bisa bisa juga. Cuma kita main connect-nya. Gitu. Nah, untuk bisa coret itu perlu yang EMS SIM itu. Nah, biasanya kalau ada kata M di sini itu berarti dari simbol awalnya coret. Gitu ya. itu kan dikasih jeda satu baris ya, Iya. tapi hasilnya di baris yang sama. Oh, perusahaan. Oh, Nah, soalnya di nah biasanya udah M itu dia coret. Kayak misalkan subset, oh sama sorry, sebelah dia. Kalau EQ itu biasanya ada tanda samanya. Kalau jadi kan awalnya SUBC ini kan yang tanpa sama. Kalau ada EQ berarti ada sama. Equal, ada M berarti coret. Termasuk kayak subset yang paling biasa kan subset. kalau di dulu kan Tadi yang satu subset kan biasa. Nanti subset EQ. Ya, EQ itu selalu ada. EQ itu selalu ada orang sama dengan equal. Emotional quotient. Nah, berarti nanti yang mantap bisa dari bisa bikin materi. Pada nanti kalau tiga, mata kuliah S1 yang terus kalau di S3 mikro ya bisa lah ya presentasi
mikro 5-nya lagi praktek itu lebih bagus. Ya lebih bagus di tangannya. Waktunya lama di ya ini dulu ya. Ya sih boleh. Dewasa Terus berikutnya itu yang digital jadi itu apa ini? EMS Pons itu untuk kreasi ininya apa namanya? Hmm. Kalau misalkan yang kuliah sama saya pasti melihat, saya melihat yang ini ya, yang ada R double ini, terus I, gas ini, C, N. Nah ini kalau kita mencet N biasa ya, jadinya N biasa. Nah untuk munculin yang variasi ini perlu tambahan. Jadi EMS Font itu apa namanya? EMS Fontnya tahu di atas. EMS Font membuka katalog. iya. Kamu kalau misalnya Nah, yang double keluar R Q C itu pakai namanya Net BB. Nah, habis Net BB kan ada kita buatkan kurung kurawal, isinya tuh nanti hurufnya. Isi hurufnya biasa aja R R, tapi biasanya kapital yang di. Yang di sini kan kapital semua biasanya. Isi aja misalkan yang N, gitu. Ya udah tinggal mat BB N, dalam kurung mat BB N. Oh, sorry, backslash lupa. Jadi backslash itu untuk memulai mengkode. Kalau tanpa backslash ya keluar mas BB aja. Kayak ini yang salah tadi keluar biasa aja. Kalau ada backslash berarti oh kita pakai kode. kan kalau di Word itu kita kalau mau pilih jadi font kan tinggal klik terus muncul beberapa pilihan mau font apa. Padahal, Kalau di sini nah, pas ngapalin oh satu mungkin harus punya dan ngapalin dulu oh dia jenis fontnya iya. ini tahu deh mas. Oh, emang latex itu bukannya dari situ. Jadi kan Kita mau milih nih, karena harus tahu pilihannya dulu kan. Iya, Ada jadi apa gitu. kalau di overlist itu mereka memang udah ada beberapa pilihan gitu, tapi defaultnya kayak gini gitu. Dan di situ memang acceptednya pakai ininya gitu. Kalau misalnya untuk ekonomi matematika itu memang defaultnya pakai ininya. Jadi biasanya nggak perlu diganti-ganti gitu. Ya, ada double gitu. Ya. Itu biasanya mas BB, itu pasti mas BB itu. Kalau kita kan udah tahu itu Nah, filenya itu kan kalau misalnya kita pengguna baru itu kan pengen tahu oh kan kalau di Word ada berapa senti atau apa segala macam gitu loh. Kalau formatnya itu berarti ingatku kalau di latex itu dia memang ada beberapa doang yang bisa kita pakai gitu. Gak kayak kalau Word itu kan banyak banget tuh pilihan. oh iya iya. Kalau di latex itu enggak, soalnya itu lebih dipakai buat profesional gitu kan. Dia memang pilihannya memang supaya font yang diterima dalam konten lah oleh Dan beberapa itu bisa ada di overlay. oh Nanti yang kita munculin ada mat BB, mat KAL sama apa tuh? Saya biasanya mat BB. Ini kan simbol-simbol umum ya, Bu, ya. Yang di papan tulis ini kan simbolnya umum. Bilangan real, bilangan apa namanya rasional, kompleks sama natural. Oh, itu biasa. Itu secara internasional ya itu. Terus ada juga namanya mat KAL, ada mat iya KAL. iya bisa tahu oh kalau pakai kode ini contoh videonya kayak gini gitu. Ada di referensi Ada slide ya. di Hmm. Nah, kita di bawah apa tadi sebenarnya? Hah? Di bawah apa tadi sebenarnya? Kalau tak Tidak ada kata. nggak Karena ada yang bagian ada kamu bilang ada isinya. Aku kopi yang ini sama yang itu. nah, ini kalau selain mat BB juga bisa yang mat backslash mat kal ini
keluarnya jadi kayak gini variasi, nggak ada double tapi kayaknya kalau di kelas saya yang pakai B semua ya, makal belum pernah keluar ya. Nah ini semua huruf bisa dibuat variasinya. Terus ada juga yang tipe, ada juga namanya mat flat ini, jadinya ini mat flat M, gak tahu kok jadi kayak apa bentuknya, mungkin ya ini pakai Algerian atau Newman-nya tuh ini ya. Nah, lebih biasanya simbol-simbolnya lebih kepada yang diterima secara umum, kayak di papan tulis ini kan pasti. Jadi kalau misalkan di jurnal itu di bulan Aprilnya ya double ini, itu internasional, secara internasional diterima dia tahu ini real. Nah cuman yang matkal atau matfrak itu rasanya nggak ada kesepakatan, jadi itu harus didefinisikan di uh, tulisan kita. Jadi kalau Jenis misalnya kalau pilihan sport. oh iya kalau prak kalau kaca Apa tuh? untuk mengira prak kaca mana tahu dari kemarin itu itu saya, nah ini contoh kalau kita menggunakan versi diri. Yang lihat jenis lain kan? Kalau konteks. Nah, yang ini. Kemarin saya masukin singkat EMSN. Saya kemarin nanya uses package EMS Consulo untuk apa? Nah, ini kuning sama dia jelasin di ChatGPT-nya. Si MatDB itu ini bilangan khusus ya karena udah umum kan. Yang MATLAB itu gaya platform yang kayak gini. Oh, oh, iya. Oke. Kaligrafi ya jadi kan. Oke, makanya kaligrafi. Aku pakai praktek kebantu lah. Kalau di tes studio itu, kan kalau yang di tes studio tadi tiba-tiba udah terpampang ya. Kalau yang fontnya ada di belum gitu. Apa harus kode kayak gitu juga? Kode, kode, Kode juga. Kirain di sini dia bisa di-wake juga gitu. kalau ada box, tarik, tipenya mau protection. Iya, iya. Jadi bukan dari Oh, di level. Oh, oh itu kan. iya, yang maaf kan nanti tadi perbandingannya kan di sana udah bentuk tinggal klik. Apakah yang fontnya juga bisa tinggal klik di yang ini? Nah, itu kan terlibat di sana. Tadi ya, kalau kodenya ini kan memang harus begini kan. Nah, kalau manfaat manfaat itu mungkin dari kita aja yang mau pakai yang ini atau enggak. Itu kan nggak ada kesepakatan internasional. Iya, dan juga itu kan menggunakannya apa ya? Yang pilih. Nah, tapi kan di bagi gambar gambar Kita kalau ini kalau ini kayak di word itu apa gambarnya. yang pilih gitu. Ya, Tapi beda. yang Kalau pakai yang kalau udah kayak kalau sudah sempat terus harus kemarin kemarin udah kan kalau udah sampai jadi defaultnya fontnya apa? kalau tidak namanya Defaultnya apa Pak? Kalau Untuk default fontnya yang tadi kita sebutkan default nama fontnya apa? yang tadi itu yang hal manfaat itu anak inisialnya itu apa? Kan kalau ini nah, tadi apa? Nah,
Ini Mas BP kan? B. Semua seperti ini Mas BP. Kalau yang tadi judul anyone text itu Biasa jadi itu apa? tulis. Memang sudah defaultnya kayak gitu. Oh, itu biasa itu dari Komputer modern, apa komputer komputer modern. semacam type development ya itu. Kayak semacam konten American High Society gitu. Oh. Mereka pakainya itu. Nah, kalau yang ini karena udah pasti Mas BP ya. Kalau yang kalau Mas Frank itu menyesuaikan aja, simbol kita menyesuaikan aja. Ya, ya. Kalau misalkan mau buat biasanya kalau caranya Itu udah defaultnya kalau ke awal gitu. ya kalau yang kalau Mas itu oh ini mungkin kalau yang di Mas Korel. Yang kualitas L-nya pasti banyak. Oh, iya. Kalau 90-an ya. Oh ini dia pakai mat ini kan waktu di Mas Scholar biasanya ini tuh nggak tahu di Makal atau Makrab yang B. Kalau biasanya yang ruwet-ruwet ini itu tuh biasanya yang ruwet kayak gini tuh itu adalah koleksi himpunan ini. Makanya kan waktu di Mas Scholar itu yang B kali ini yang B yang tipe kali ini kan isinya apa koleksi himpunan kan? Ini isinya himpunan kan? Isi himpunan ini. Biasanya ruwet-ruwet tuh untuk isi himpunan itu. Kalau yang biasa ya ya maaf ini mau lihat kan ya tulis. Beda himpunan ada. Nah, itu kan kalau namanya Jadi matematika ya, boleh bukan organisasi ya. Nanti yang nanti bisa dicoba ya Bapak Ibu dengan alfabet yang lain. Oh ya bisa jadi kering. Ya. Berarti kita belum lihat yang nah di sini tergantung kelasnya ya. Kalau di sini itu simbol apa sih? Opa atau simbol. Kalau di sini simbol relasi. Di sini yang panah-panah ya, kanan kiri. Terus ini yang dibilang untuk arah. Nah untuk yang Greek letters itu ditaruh di sini yang gambar lambda ini. Isinya banyak alpha, beta, dan lain-lain. lambda itu bentuk perintah ya. Lambda ini LAM ya. Nah tinggal angka. Oh ya, karena sana nggak bisa itu. Lambda itu biasa, alpha itu juga biasa. Yang versi kapital Versi kapitalnya itu bawah. ya, yang versi kapitalnya. ya ini adalah Agak ada lah. Ada deh. ada di Plata tuh ada kapital ada kapital ada lor ada huruf kecil ya. Yang ini yang delta yang huruf Kali ini deh. oh iya iya Ini deh. mereka juga punya kapital sama huruf kecil. Nah, delta yang segitiga ini kan delta sebagai kapital. Berarti kalau alfanya A-nya di kapital jadi beda. A-nya ini sama. Ini tuh tanda kapital delta. Kapital A. Jadi beda tuh baru. Iya. Ya, kayak begitu. Ini saya berapa? Oh jadi lambda yang seperti itu. Nah, Oh iya iya. Berubah ya? Coba ini pasangan lambda yang nah, kalau kayak delta kan, kayak delta tapi bukan delta, padahal sama-sama warna solid. Ada big guys. Ini bertahan itu. epsilon
Nah, yang huruf huruf ya apa? Huruf Latinnya itu juga ada. Yang huruf Latinnya theta kan nulis theta gitu. Jadi ada variasinya nih, part theta jadi terus package berikutnya itu hmm, EFS teks itu nanti jadi gini jadi untuk nambahin tulisan. Jadi ada nanti misalkan yang ini. Jadi EMS teks itu untuk ngasih menu namanya teks itu bisa kelihatan seperti Persamaan gitu ya. persamaan plus ada keterangan tertulisnya. Oh. Nah ini kalian juga memperkenalkan cara menulis rumus tapi nggak pakai donal. Opsi 2 itu pakai namanya begin line. Itu untuk bikin notasi equation tapi kelebihannya kalau ada begin line itu dia di tengah sama kalau nanti startnya dihilangin ada nomor persamaan di kita itu. Jadi begin line itu misalnya kemudian end line. Ada kalian bikin sesuatu itu pasti diakhiri sama n. Fungsinya seperti dolar, cuman nanti ada keunggulannya dia di tengah. Nah, lainnya bisa pakai star, bisa nggak pakai star. Alignment itu dari mana? Kalau sekarang nah, sementara yang kita tulis ini kan pakai star, pakai bintang tuh berarti nanti nggak ada nomor persamaan. Kalau pakai bintang nggak ada nomor. Nah, Kalau nggak pakai ada nomor. nggak pakai malah ada nomor. Di star ini, nah di sini misalkan mungkin ini saya tutup dulu yang berikutnya yang 2T itu. Nah ini jadi kalau pakai bikin align dia di tengah. Terus kalau mau ini kan ada constant ini mau jelasin apa? Nah, constant ini namanya adalah Carpentry constant. Jadi dia teks itu supaya boleh dalam align itu harusnya kalau teks nggak pakai backslash teks itu nanti jadi kacau. Misalnya ini kalau ada teks itu bisa ada nyampur. Ini kan persamaan matematis ini tulisan biasa bisa ada gabung. Tapi kalau nggak pakai teks itu misalkan teksnya dihapus gitu. Nah ini kayak Venn constant yang gabung. Jadi kalau dalam dolar dalam line itu nulis teks dia nggak bisa ada spasinya gabung. Itu pengaturan Pak, maaf, Hmm? pengaturan pengaturan katanya itu kan itu persis banget dekat banget sama pertamanya. Kalau ngatur dia biar mata kanan misalnya, Oh, gitu. makin ke ujung misalnya biar Oh geser ke kanan. bisa. Bisa. Ini kalau ini kan tadi sebelum kalau jangan saya kembalikan dulu teksnya ya, biar rapi ya. Nah di sini ada namanya backslash haspace. Backslash haspace ini tujuannya adalah untuk Z3-nya berapa tadi?
Oh, Makanya sentian ini jedanya 1 senti. Kalau mau dia agak kanan jauh dia 2 3 senti bisa. Yang jauh. Dengan jedanya lebih besar. iya. Nah, teks itu supaya gravity constant tetap bisa pisah. Jadi dia combine. Nah, ini kan kontennya misalkan 2. Itu ada konten kedua yang tadi saya cukup dulu sementara. Ini saya aktifkan kembali. Ini pakai ini fungsinya untuk menu apa? Kayak handle. Dia posisinya kayak new line gitu. Bisa juga pakai double gini. Nah, dia keluar lagi persamaan keduanya. Terus ada painting. Bisa di bawah juga itu ya, kayak minta itu. Tadi itu. Nah, tadi kan di yang file aslinya kan dia bagus ya. Ini ya. Jadi sepertinya ada package yang belum masuk. Yang di kita sudah habis. Jadi kan nggak anu ya. Oh, karena harvestnya 3 cm nih. Karena nggak imbang ya. Tadi kan saya buat yang atas tadi kan 3 cm. Nah, kalau sama-sama imbang 1 cm itu bisa bagus karena saya kasih dan. Jadi sebelum teks dikasih dan, dikasih dan itu supaya nah, sama gitu. Nah, Iya, ini enggak muncul. apa ya Bu? Oh, nggak muncul. Oh, package-nya? Package, Oh, package EMS Text sudah. Nah, kalau EMS Text belum muncul, Webflow Text nggak bisa diaktifkan. Nah, nah, nanti kalau sudah, kan udah dapat jadi, dan kalau saya bingung kalau dapat jadi, berpindahnya semua use package-nya, nanti bisa itu langsung itu perlu di mana? Di sini. maksudnya pasti itu kan kelihatan berjarak itu tuh harus kasih spasi. Maksudnya di koordinatnya. Itu nggak boleh. Tadi Oh, enggak. Hah? Oh, saya kasih kode saya nggak kasih kode. oh, Kasih nggak kasih? Enggak. yang dari itu tuh juga dikasih harus dikasih spasi. Ya. Enggak, kalau sini nggak mesti. Oh, Tapi kalau LAC sama 240 itu harus pas. Tidak harus. Tapi biasanya di spasi itu dia nggak tahu. Kadang nempel itu malah, oh kali ini angka. Kalau LAC itu si kanan ini huruf, nggak dikasih spasi nanti LIKA nggak ada kodenya malah ya. Kalau angka dia nggak tahu. Jadi enak di spasi aja juga biar kita melihatnya nempel-nempel gitu. ternyata di setelah game online itu kalau misalnya di enter malah jadi error. Kan Oh, kalau di yang lain tuh di enter enter kan nggak masalah ya. nempel ini sudah di Bukan yang dia yang dibikin baru dibikin. begitu. Kalau di enter. Iya. Karena Oh, kan kalau harus persis di bawahnya iya. sebelum kita. Online itu di tengahnya itu nempel sama kata online. Tapi apa namanya? Oh, Akhir. HMS text. Oh, Itu supaya backslash text-nya aktif. Kita kasih dulu ya yang gambar. Terus apa ya? Hmm. Nah, dia untuk gambar pakai float. Nah, itu saya rencanakan besok itu gambar sama kamu. Terus itu, nah berikutnya itu kan ada yang kalau uh, boleh sama saya ada teorema definisi. Nah, kalau di PPT biasanya nggak ada nomornya. Tapi kalau dalam teks biasanya perlu nomor gitu. Dan di sini untuk teorema dan kawan-kawan itu pakai yang
package-nya dulu, itu harus pakai ini, usage package EMS THM. Jadi bisa di copy dari yang file jadinya, yang noted, usage package EMS THM itu untuk isi definisi, teorema, contoh, dan lain-lain. Di setting dulu. Bedanya dengan yang MPLM tadi, Nah, tadi di bawahnya kan ada MPLM. oh, itu untuk variasinya Pak. Nah ini sementara pakai dulu yang paling biasa dulu, yang use package EMS THM. Terus, nah itu supaya keluar, tujuannya adalah untuk keluar kayak saya punya definisi satu. Nah yang ini kalau misalkan nggak dibutuhin bisa dikecilin ini. Nah ini yang ini dikecilin. Nah keluar definisi satu. Biar muncul definisi kayak gini, itu kita definisikan dulu ini apa package-nya itu pakai EMSTHM. Terus di sini kita pakai yang ini dulu, mungkin nggak semuanya ya. Ini mungkin definisi sama teorem dulu. Itu pakai new teorem di kopas di sini di line 29. Nah, si pengaturan definisi teorem itu sebelum bikin dokumen. Sebelum bikin dokumen dimasukkan backslash new teorem kurung buka kurawang teorema di sini teorem. Nah, nanti yang definisi tinggal di kopas lagi. New theorem definisi kurung kurawang definisi kurung kurawang lagi definition. Nah, ini dirun dulu. Belum ada perubahan karena kita belum menuliskan definisi. Jadi dibuatkan dulu pengaturannya untuk definisi teorem itu pakai use package EMS THM. Ini package-nya di sini untuk mengeluarkan kata definisi teorem itu backslash new teorem ditulis saja kurung awal teorema kurung awal lagi teorem. Nah di sini bedanya adalah yang teorema yang dalam bahasa Indonesia itu nanti untuk tuliskan bikin teorema. Kalau mau bikin teorema mesti ada bikin sama n-nya kan. Nah tulisnya teorema. Dan ini tergantung style ya. Kalau saya mau pakai full Inggris semua, di sini teorem pakai THE. Itu kalau mau bahasa Indonesia ya kalau mau teorema. Tapi di sini yang kata-kata teorem itu nanti outputnya keluarannya dia adalah teorem. Gimana? Kita coba dulu mungkin. Nah, mungkin yang sebelum teorem kan biasa kan definisi dulu. Misalkan definisi itu pakai bikin. Nah, cirinya package kita sudah jalan dan new teoremnya jalan adalah waktu mencet D kan ada opsi pilihan kan? Dan di sini kalau ada kata definisi itu berarti harusnya sudah definisinya sudah jalan ya. Kalau di sini belum ada kata bikin definisi, oh berarti ada yang salah ya. Nah, package-nya atau new teoremnya belum belum dibuat gitu. Jadi bisa juga diklik kalau sudah ada bikin definisi, nah dia kosong atau apa? Bikin definisi itu tengahnya kosong dulu nggak apa-apa. Jadi bisa di misalkan kita tahu definisinya bakal banyak, dibuatin dulu ya 10 kopi ke bawah itu nggak apa-apa. Nah, ini kan definisi. Nah, di sini karena saya pakai di sini definition dalam bahasa Inggris, keluarnya di sini definition. Nah, di sini kalau pakai style bahasa Indonesia semua, nah, yang menggunakan bahasa Indonesia ya udah deh. Ya, yang ini ya yang output di latex di atasnya itu yang paling kanan definisi. Kalau yang tengah itu adalah kodenya di sini. Yang kodenya saya nggak mau terlalu panjang banget tulis definisi DEF aja.
Ya sudah DEF di sini pas lainnya munculkan DEF. Nah, satu juga yang paling penting kan outputnya. Eh, kalau boleh dikreasi, itu beda. Eksplorasi ada kreasi dulu, makanya. Pak, kalau status itu kayaknya memang nggak bisa, memang harus di atas semua ya. Misalnya kalau dulu pakai semua nggak bisa, nanti cuma kita ngambil itu kita kodekan di package itu malah error ya. Oh, di sebelum bikin dokumen, use packet itu Iya, maksudnya dia kayak paketnya itu memang di atas semua gitu iya, ya. Dan semua. misalnya kita lagi Oh, enggak. tiba-tiba misalnya, oh iya belum pakai simbol itu terus di satu Oh, juga enggak di bisa. package itu nggak bisa ya. Di Harus balik lagi ke nah, kalau lupa nanti dulu kan. Melengkapi package-nya dulu baru kemarin. Definisi satu, yang enaknya latex dia penomorannya sudah otomatis dia. Ya definisi satu, dua, tiga. Nah udah nggak usah kasih nomor lagi. Latex yang nulis dari definisi satu, definisi dua, definisi tiga. Misalkan diisi konten, misalkan ini yang gampang dulu nih A, ini B, ini C. Ya definisi satu A, definisi dua B, definisi tiga C gitu. Nah, seandainya kita tahu, aduh definisi 2 sama 3 kebalik nih, salah naruhnya, kita tinggal urut, yang penting urutannya, tinggal di kopas, taruh di sini. Tadi kan si C itu definisi 3 kan, nah waktu saya kopas, C itu bakal jadi definisi 2. Nomornya jadi otomatis. Nah, nomornya otomatis, yang penting urutannya. Jadi nggak perlu ada namanya 1, 2, gitu. Kebalik pun ya, udah. Tinggal urutannya aja Pak. Di halaman manapun ya, jangan tinggal atas bawah. Kalau kembalinya di halaman berikutnya tinggal disesuaikan di urutan itu. Jangan tak kembali ke halaman bikin tiga. Nah kalau teorem sama, nah teorema juga sama tuh. Tinggal bikin teorema, keluar teorema satu, teorema dua. Teorema satu, teorema dua. THM. Oh iya baru bisa. Oh, udah bisa. Nah, kalau kayak gini kan definisi sama teorem itu kan sudah urut. Hanya masing-masing kan punya urutannya masing-masing. Cuma kan kalau nanti ini udah jadi dokumen yang utuh gitu, agak repot kalau seperti ini. Kalau saya sih menganggap agak repot adalah teorem kan pulang dari satu lagi. Kan repot kalau teorem kurang dari satu lagi. Nanti dia edit, diatur supaya jalan gosong. Nah, supaya mudah. Kalau yang ini kan sulit nih. Nanti misalnya udah jadi file, kalau nomor teorem ini ngulang dari satu lagi, kan susah kita tuh teoremnya yang mana nanti kan. Nah, karena nomornya diubah supaya misalnya dibikin definisi, definisi satu, bikin definisi, definisi dua. Nah, waktu bikin teorema, nomornya nggak ulang dari satu lagi, tapi jadi nomor tiga. Nah, dia itu. Ini kan memudahkan, Pak. Jadi tiap kali punya definisi, teorem, dan lain-lain, nomornya nambah. Jadi buka halamannya lebih cepat nyarinya gitu. Kalau kayak gini lebih repot nih nanti. Nah, saya merasakan lebih repot. Teoremnya ngulang lagi dari nomor satu. Kalau kayak gini jalan terus. Oh. Nah ini
Kalau nanti skripsi itu kan tesis skripsi ada bagian-bagiannya. Nah, di sini chapter satu bab satu dasar teori. Nanti besok kita akan lihat kalau dia punya struktur chapter, subsection sama section dia lebih mudah lagi kayak buku beneran gitu. Nah, di sini section satu-satu adalah tentang ini misalkan. Nah, definisinya nih ikut definisi satu-satu-satu. Chapternya, sub, chapternya, sectionnya ini definisi paling utama. Nanti habis definisi satu, terus kan ada definisi berikutnya. Nah, ini kan tetap di section satu-satu. Dua ini definisi kedua. Nah, walaupun berikutnya itu contoh, kan lain lagi tuh. Contohnya bukan contoh utama lagi, tapi contoh ketiga. Supaya saya nggak repot gitu. Nomor ini harus jalan terus. Definisi teorem itu mesti jalan terus. Akan sulit kalau ini kembali ke contoh satu-satu-satu. Jadi kalau contoh satu-satu-satu, waktu dari belakang saya harus ada contoh, contoh, contoh. Nah, ini kalau jalan terus, ini jalan terus ada contoh, terus definisi lagi, nomornya 4. Jadi tinggal melihat nomor paling belakang. Terus ya, supaya bisa definisi lagi, definisi, contoh lagi. Nomornya jalan terus gitu. Nah, teorem terus 11. Itu gampang-gampang. Nyarinya gampang juga. Nah, supaya bisa mengedit itu, kita di sini. Hmm, jadi bukan new teorem seperti biasa, tapi diatur. Di sini saya beri tanda persen untuk menonaktifkan. Dan di sini perbedaannya adalah waktu nulis definisi itu kan ini sama ini kan hampir sama, cuman ada siku teorem itu ya, psikoteorema itu kan berbeda. Nah, ini tujuannya supaya nanti nomornya itu urut. Nah, ini yang paling pertama dipertahankan new teorem, teorema, teorem, cuman waktu definisi itu new teorem, definisi, tengahnya ditambah siku teorema. Dengan ditambahkan ini, nomornya akan running terus. Berhubungan ke double. Jadi ini oh kan tadi Pak, mau tanya, kan biasanya di teks itu terbiasa menggunakan misalnya kalau kita video bisa buka halaman sekian terus ada teorema 4 biasanya kan kita cari kok teorema 321 nya apa ya maksudnya kalau misalnya kasusnya kayak begini kemudian nomornya itu langsung menyebutkan dari atasnya nah dan juga teorema 10 nggak ada teorema sebelumnya yang ada misalnya definisi 9 teorema 10 gitu kan kalau berdasarkan tulisan contoh tadi kan itu nggak bisa diedit sama sekali nomornya karena kan jadi kalau bagi saya membaca jadi bingung jangan-jangan saya terlewat ada teorema yang terlewat nih gitu biasanya kan kalau buku teks dia ada urutan kayak satu dua tiga ya karena definisinya satu langsung itu. Nah, misalnya gini terus. misalnya eh, definisi satu per satu kalau tadi saya paham penjelasannya bapak itu setelah definisi satu misalnya ada teorema berarti teorema satu satu dua begitu. Iya, kalau gitu, iya teorema dua. Nah, kalau bagi saya, penangkapannya saya kalau baca buku itu, ketika ada teorema 112, saya akan berpikir ada teorema 111. Bayang nggak loh? Oh, Jadi saya akan mikir, saya kelewat nih nyarinya di padahal sebenarnya dari pemrogramannya itu memang mungkin sesuai dengan yang di atasnya, bukan sesuai dengan kata bahasanya, teorema, oh, teorema, itu seperti gitu. bukunya bu, ada bukunya. Ini kan kebetulan
template skripsinya saya itu dibuat kayak gini. Jadi belum tentu ada dari masuk satu-satu gitu. Nah, tapi ada juga buku yang definisi punya nomor sendiri, teorema punya nomor sendiri. Nah, itu dibuat lihat jenis bukunya, Bu. Kalau kayak gitu berarti ikut yang lama berarti. Ya, di coding yang lama, berarti bukunya itu pakai style yang lama. Nah, lihat bukunya. Jadi pertama kali lihat bukunya, loh. Kan yang paling kecil itu nomornya definisi ini. Kalau ibu berikutnya lihat teorem, udah ganti teorem dia nggak ulang satu-satu, berarti dia stylenya nambah tumbuh terus. Kalau nanti tadinya ada buku jenis kedua nih, terus nanti waktu teorema yang ulang satu-satu teorema pertama nih, jadi dia jenis yang tadi yang pertama tadi. Kalau kayak gini, ibu ada satu dua di kemudian apa di halaman berikut-berikutnya, ini masih mungkin ada satu. Tapi kalau dia udah tipe yang ini, yang nomornya jalan terus, ini dua, ini tiga, sudah nggak ada mungkin satu dua. Berarti kalau yang pakai kode yang ini berarti walaupun dia potensi definisi dan teorema diantar satu kelas ya. Iya, nambah Satu terus, kelompok kan. nambah terus. Tidak membedakan. Kalau dari awal membedakan definisi punya nomor sendiri, teori kan. Tuh. Dan tadi ada bukunya. Kadang ada buku yang tidak menyenangkan ya. Teorinya satu, dua, tiga itu ada. Kalau bedakan itu karena satu itu saya ingin tahu di bawah ini ada berapa teorema gitu kan? Iya. Dan kita dua mau nantinya biar gampang gitu ya biar beberapa definisi. Oh ada 10 Oh, karena tidak bisa. Nah, iya. Jadi kalau ibu pas mau nanti paman, ya stylenya diubahnya biar awal ada berapa definisi, berapa teori. Kalau saya sih suka yang seperti ini sih. Tapi belum terasa ya, karena kita kuliah pakai PPT kan, bukan pakai nomor gitu. Jadi kalau kita pakai worksheet atau notes, pasti nomornya saya suka yang ini. Nah, reviewnya dikembalikan lagi aja ke yang tadi. Kembalikan aja gitu. Nah ini kalau mau nambah ada contoh, ada komposisi dan lain-lain, tinggal di apa definisikan aja. Ini ada contoh proposisi dan lain-lain gitu, teman-temannya. Jadi walaupun contoh komposisi tengahnya tetap teorem lain. Nah, di sini contoh pakai example loh. Dan harus teorem mau harus definisi contoh dulu gitu. Iya. Nah, ada contoh nanti nyisip lagi ya, example 4 gitu. Jadi saking karena belum kita kasih section sama subsection sama chapternya masih nomor satu, dua, tiga, empat. Itu ada sectionnya besok pakai template ya keluar kayak di papan dulu. Nah, diisi aja isinya apa. Nah, terus bagian berikutnya bisa istilahnya dipanggil gitu. Kan teorem 6 itu misalkan ada ya dari isinya lah ya. Karena ada isinya gitu teorem 6 isi dulu. Terus mau di recall gitu ya. Nah, sebelum recall itu kita kasih dia label yang dinamai gitu. Label. Nah, ini labelnya bebas, namanya bebas. Dengan teorema apa sih? Katakan T1 misalkan, nggak namain aja mungkin T1, misalkan T1 ya. Walaupun sebenarnya kreasi ini bebas kita mau kasih nama apa.
dengan ada label itu semacam ditandai ya. Dan terus nanti kalau di next terus kita jalan terus misalkan teorema 6 tadi mau dipakai itu kita pakai panggil dengan ref backslash ref untuk memanggil tadi kurung buka. Di sini kan ada banyak pilihan. Nah, ini yang bisa dipanggil. Dan yang dipanggil TOF6 itu kan tadi namanya T1. Jadi T1 yang di dalam kurung Kurawal. Jadi dia dipanggil keluaran enam ini kan. Nah, tinggal kasih kata teori. Nah, dari teorema 6 dapat titik-titik. Nah, mungkin dari sininya saya deketin aja deh. Nah, kan 6-nya kepanggil gitu. Teorema 6. Nanti teorema 111 dan Kalau kopi dari overlist ke aplikasi teks studio. studio itu kok nggak bisa apa ya muncul ya codingannya. Jadi kita sama aja. Jadi kan aku copy paste kan mau ini nggak mau. Harusnya sama sih. Kopi yang overlap sama teks studio itu sama persis. Itu latek sama. Apa bedanya dengan kita call tadi? Ya, Kan kalau mungkin tambah begini kan iya kalau mungkin bisa aja. bisa. Oh, dari teori mana? Iya, Iya. beda kan langsung. Tidak. Kan kalau mungkin mau nge-recall yang panjang gitu ya, ya nanti apa baru selesai baru jadi. Tujuan itu sebenarnya untuk Bisa gitu kan bisa. keamanan atau jaga-jaga kalau nanti sebelum teorem 6 ini misalkan ini teorema 6. Ya. Misalkan ini ternyata aduh teorema antara example 4 sama antara teorema 5 sama 6 itu ada selangnya dari teorema lain. Misalkan belum teorema 5 sama 6 itu ada teorema lain yang harus masuk isip gitu. Nah ini 7 kembali 7. Misalkan tadi kan ini 6 tadi. Kalau kita tulis 6 biasa, ketambahan teorema wah ulangi lagi. Kalau kita langsung nulis angka malah nambah di atasnya. Ini kan nggak kunci ya. Jangan tadi kan teorema 6 nggak ada. Tadi kan ini 6. Kalau pakai reference ini 6. Nah, kalau ibu pakai 6 angka 6 biasa, itu saya kasih perubahan di sini kan dia jadi 7. 6-nya jadi tetap 6. Nah, ini ya kelihatan. Nggak pakai ref misalkan. Misalkan belum ada ini. Jadi itu fungsi ya baik. Ikuti nomornya. Oh. Jadi misalkan maunya dari teorema 6 gitu misalkan ya. Ini aku active referencing. Kalau di manual 6 kan kunci dia dari teorema 6. Nah, walaupun misalkan nanti di tengah-tengah yang tadi saya lupa nih harusnya sebelum teorema 6 ini ada teorema lain nih. Lupa gitu. Dan ini di pas ke kosennya saya lepas dulu. Nah ini di teorema 7. Kalau nggak pakai ref, tadi kan yang 6 ini yang ada ini kan nggak pakai ref tadi tetap jadi hitam. Nah kalau nggak pakai ref, waduh ini diubah ke 7 ini. Nah kalau ini sudah pakai ref, ini kan ikut nomornya. Ini mau 7 mau nanti jadi 8 ya ini tetap ikut otomatis gitu. Otomatis.
Nah kalau kita nggak tahu ref kan bahaya tuh. Kita harus ngikutin nomornya ada perubahan ubah lagi. Cuman kalau masuk kita bisa menambahin Iya. teorema baru Iya. ya. Nggak mesti bisa aja sebelum teorem ini dosennya bilang tambahin nomor ini berubah itu kan nomornya berubah lagi. Nggak mesti teorem. Walaupun kita udah lihat teorem kita udah bagus urutannya. Terus ada dosen bilang tambahin itu contohnya kan berubah lagi nomornya. Iya, tapi karena ini filenya yang multi nomor. Iya. Kalau yang nggak multi nomor enggak dong. Udah nomor tetap bahaya juga kalau lupa-lupa di belakangnya gimana? Berat itu. Kan ini menjaga supaya nomornya ngikut apapun yang terjadi urutannya di kemudian hari ya. Siapa tahu di kemudian hari ada teoremnya ini perlu satu lagi di tengah gitu ada yang ngikat ya. Oke, nggak Iya. Teorem sama oh ya tadi align belum kita coba ya. Align tadi itu kalau ini kan start. Jangan yang mana ya? Yang di sini itu bisa align bisa juga equation. mungkin nggak perlu. Nah, selain align bisa juga dengan equation. Nah, kalau ini tanpa star loh. Nah, nanti ini yang L Lagrangian ini. Kalau dia pakai equation itu sama posisinya jadi align juga. Nah, kalau udah pakai align atau equation, dolarnya nggak perlu langsung ketik aja. Nah, tanpa star itu berarti di sini ada nomornya satu. Dia persamaan satu. Dia langsung otomatis. Otomatis karena tidak ada startnya, dia malah memberi nomor. Kalau ini kan bikin equation kodenya sama ya, persis persis sama, tapi dengan start. Nah di sini berarti jadi yang ini tanpa nomor. Nah itu terserah mau nomornya atau nggak mau nomor ya gitu. Terus yang ini juga first order conditionnya juga nanti pakai nomor kan. Nah itu dari itu kan mau di ini yang evolusinya mau dikerjakan, mau membagi persamaan dua dengan tiga kan. Dan di sini si equationnya juga dilabeli gitu. Persis seperti tadi teorem yang dilabeli. Itu memang defaultnya di tengah nih. Kalau bisa Kalau harus juga kanan kiri kanan kayak kiri. tadi ada teksnya. Kalau di kiri kayaknya malah jadi jatuhnya pertama dia tadi. Dengan ini, kalau yang ini, nah kalau kode latex jadi merah-merah ini itu biasanya ada error. Ini jadi terlalu parah. Plus plus jadi gitu. Ya karena banyak plus lah. Tapi biasanya kan kayak gini-gini memang di highlight tengah. Terus diberi label. Oh, ini. Nanti pertama dua itu diberi label. Saya kasih nama COP12 spasial 1 X1. Terus berikutnya spasial COP12 spasial X2. Label itu seperti tadi teorem ada labelnya itu. Nah, si nomor positifnya juga bisa dipanggil pakai nomor ini. Nah, kita bagi equation yang equation 2 dengan 3. Dengan divide equation 2 by 3 itu nanti berarti yang dua diwakili left,
dua itu akan diwakili oleh red ini, bisa beri kurung supaya jadi kurung itu. Kalau nggak ada kurungnya akan dua doang dibagi sama yang berikutnya. Jadi kalaupun nanti ada nomor yang isip atau berkurang, ikut ya. Misalkan yang di sini, mana? Yang tadi saya bilangkan, 2, 3 sekarang jadi 3, 4. Nah ini ikut 3, 4. Nggak perlu mikirin lagi siapa yang, nggak perlu ngedit lagi, ya. Narik. Tulisan di slide equation-nya itu ikut dibalik kayak example ya. Nah, maksudnya dia nggak bisa kan jadi Oh, karena stylenya. Jadi kita itu ada pengaturan juga supaya ini. karena kan itu bukan tulisan dari kalau kita ya kan kita baru mengeluarkan dari itu pak tapi dan itu karena dia tahu itu kayak dia bagian dari Ini kali-kalinya ada pengaturan sendiri. Harus diatur lagi. Defaultnya memang semuanya jadi italic untuk dari situ ya. Jadi harus di end dulu. Iya di ini tetap dalam example cuman ada editannya. Nanti itu ada. Sebentar, yang ini kan karena kita pakai default ya. Nah, itu kalau mau di, nah yang skripsi tadi itu, Karena kan dia nah itu nah itu enggak. kan pas di kalimat berikut syarat kan jadi Iya. kita masukin Nah ini sama ini diatur. Jadi di kode latexnya dia mengatur ini supaya jadi huruf tegak semua. Kalau tadi kan nggak diatur, makanya defaultnya kirim. Dia diatur lagi. Nah kalau ini saya, kalau di skripsi saya manut kayak tadi karena udah standar. Standar ini miring atau enggak miring. Iya. Oh, gitu. Oh, ya. Mungkin kalau udah chat juga dan memang saya sudah sampai sini dulu, mungkin kita bisa akhir dulu ya pertemuan ini. Jadi nanti mungkin gimana ya ini kok bisa error karena pulang satu file ini ya. Kembali di buat ulangi lagi. Ini udah ngikutin ini ya, udah ngikutin prosedur kerja ini. Prosedur kerja ini kalau nggak salah nggak boleh kembali install. Sudah diikutin ya prosedur kerja ini. Sudah Mas. Itu kalau nggak salah. Nah, tesnya sama tes studionya tuh harus salah satu dibuat. Iya. Nggak kebalik juga. Nah, karena kalau kebalik memang ya. Nah, itu kemungkinan ya filenya kurang pas di-upload tuh kurang kurang satu bagian ini. Saya itu kan installer ada rentetannya banyak. Nah, itu mungkin ada yang kurang satu. Jadi nanti di uninstall dulu semuanya, bersih lagi dari awal. berarti nanti Semoga aman. Ya itu saya udah berkali-kali bantu orang install dengan ikut di filenya nggak ada yang berkurang, terus langkahnya benar. Karena kan kelemahannya jadi Bapak Ibu ini ya, kalau pakai Opalik belum tahu kodenya secara umum kan, kalah di baca itu. Iya, iya. Tapi kalau kode itu tapi mungkin tetap bisa. Coba mungkin garis miringmu udah habis ini ya. Garis miringmu udah habis masa. Mungkin dicoba dulu chat CGP, bisa nggak chat CGP, terus jangan berikan contoh-contoh green letter gitu, bisa ya? Bisa betul. Nah, coba deh, saya kontak aku habis kirim dulu.
berilah contoh huruf Latin di latex. Kodenya, kode huruf Latin. Bukan ya? Itu contoh dari latex ke biasa. Oh, atau kode huruf Latin alfa. Oh, Oh iya. bisa dicek jadi perintahnya beri kode huruf Latin alfa, tulis saja di chat GPT atau dia keluar. Nah, jadi ini juga bisa mulai kode latex ya. Tapi kadang-kadang itu dia kasih kode itu nggak pasti banget kayak kita mau gitu kan. Kita dia nggak bisa terlalu spesifik lah itu. Iya. Kita harus ngerti oh ini tuh salahnya bukan. Soal dia misalkan ada soal dijawab sudah bisa ya. Berikan kode latexnya jadi bikin kuncinya seperti itu. Atau di internet kayaknya tetap ada bank buku bank ininya. Ya ada kode kita cari itu di Biasa tahu. Oke, itu. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Ibu teman-teman. Selamat petang, sampai jumpa besok. Baik. Terima kasih.